Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu pada saat ini untuk bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey untuk berbakti, beribadah dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga bergabung melalui live stream, selamat bertemu pada saat ini. Baik, kita akan segera memulaikan acara kita dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Bapak Semarau, Alex Semarau dari Jakarta yang akan berdoa untuk membuka acara kita nantinya. Silakan, Dek. Rancangan Tuhan indah, terimalah dan percaya. Rancangan Tuhan indah, Dia tahu yang terbaik. Saat mimpimu sirna, percayalah kasih-Nya, walau kau tak mengerti. Tuhan indah, sendiri dan kecewa kau bertanya-tanya, mengapa susah untuk turut rencananya. Tapi jika kau melihatnya dari tata surga, kesukaran mendekatkan kita dengan Tuhan. Rancangan Tuhan indah, terimalah dan percaya. Rancangan Tuhan indah, Dia tahu yang terbaik. Saat mimpimu sirna, percayalah kasih-Nya, walau kau tak mengerti. Walau kau tak mengerti. Rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan indah. Baik, kita bersyukur dan terima kasih atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh The Voice of Family yang telah membawakan satu lagu yang tadi kita telah nikmati bersama. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Alex Semarau dari Jakarta. Silakan, Bapak Semarau. Baik, terima kasih ya, Pak. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu indah, yang tidak berkeputusan, yang menjadi bagian kami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi ini melalui Zoom kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus memberkati kami, agar
semua peserta yang ikut di dalam kebaktian Sabat, kebaktian Fisdak ini, Tuhan dapat membuka hati kami dan kami dapat menerima pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Terima kasih karena Engkau begitu baik memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti acara pembahasan sekolah Sabat pada saat ini. Berkati juga Pendeta Rantung yang akan membawakan acara ini. Biarlah Tuhan memberikannya hikmat dari surga agar dia dapat menjelaskannya itu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat menikmati acara sekolah Sabat ini. Dan biarlah ini menjadi suatu kekuatan iman kami agar kami dapat bersedia untuk menerima akan firman-Mu dan kami dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kami. Tuhan sertai juga peralatan yang digunakan agar peralatan ini tidak mengganggu akan kelancaran dari pembahasan ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Pendeta Stephen Rantung. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anak dan menantu. Biarlah ini menjadi suatu kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati mereka yang juga bersedia untuk mengikuti ini supaya kami terbuka hati kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Alex Maro yang sudah membawakan doa untuk acara ibadah kita pada saat ini. Sangat dihargai. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran pada hari Kamis, perjanjian bagian kedua. Kita melihat bagian pertama kita sudah bahas tadi malam waktu New Jersey, dan saat ini kita membahas pelajaran yang kedua ada hubungan dengan perjanjian, dan saat ini lebih spesifik kepada perjanjian tersebut ya, yang diperbaharui kembali kepada yang sudah pertama-tama untuk kita lihat ya, sudah diberikan kepada Adam dan Hawa tentang apa ya, ada keselamatan, jaminan kehidupan yang akan diberikan, dan sekarang ini diulangi kembali jaminan tersebut kepada Nuh dan keluarganya. Baik, pelajaran kita katakan, bacalah Kejadian 8 ayat 21, Kejadian 8 itu berakhir di ayat 22 ya, lalu kita sambung dengan ayatnya Fatsal 9 ayat 1, dan pertanyaannya adalah, apakah pentingnya komitmen Tuhan? Tuhan memiliki komitmen untuk apa? Untuk pelestarian kehidupan, untuk kehidupan yang berlanjut. Nah, bagaimanakah berkat Tuhan memenuhi komitmen ini? Komitmen yang Dia buat. Pelajaran kita mengajak kita untuk membaca ayat-ayat ini. Baik, mari kita baca. Kejadian 8 ayat 21 hingga Kejadian 9 ayat 1. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan melalui air bah. Ya. Bukan dengan metode itu, tapi sekarang pada saat Nuh memberikan persembahan, kita lihat itu persembahannya itu apa? Harum, diterima, dan kata lain persembahan yang diterima oleh Tuhan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayat Fatsal 9:1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kemudian pelajaran kita kemudian katakan, komitmen Tuhan untuk melestarikan kehidupan adalah tindakan anugerah. Itu bukan sesuatu yang manusia peroleh dengan kuat kuasanya. Keselamatan kita bukan oleh sebab apa yang kita lakukan,
tetapi kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Demikian juga dengan kelestarian kehidupan. Tindakan anugerah itu bukan karena kebaikan manusia. Tuhan memutuskan bahwa untuk memelihara kehidupan di atas bumi meskipun manusia jahat, ya dia sudah apa? Putuskan. Kejadian 8 ayat 22 secara harafiah berbunyi kalimat di ayat bahasa aslinya katakan apa? Dengan kata lain harafiahnya, selama bumi masih ada, yaitu apa? Selama bumi ini masih ada, musim akan datang dan pergi, dan kehidupan akan tetap dipertahankan walaupun ada musim panas, musim dingin, manusia akan tetap dipertahankan dalam keadaan-keadaan yang berbeda seperti itu. Singkatnya Tuhan tidak akan menyerah. Tuhan tidak akan menyerah kepada ciptaannya. Tuhan tidak akan menyerah kepada saudara dan saya. Faktanya, ayat berikut yang berbicara tentang berkat Tuhan membawa kita kembali kepada ciptaan pada aslinya kesemula ya. Dengan berkat-berkat yang semula. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 22 dan 28 dan Kejadian 2 ayat 3 sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya, itulah ada berkat-berkat yang dinyatakan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan dalam arti tertentu sedang memberi manusia kesempatan untuk memulai kembali. Ya, diberikan second chance, kesempatan kedua. Allah kita adalah Allah kesempatan kedua. Dia selalu memberikan kesempatan kedua, kesempatan kembali untuk memulai kembali, untuk memulai dari awal. Ya, untuk memulai dari awal. Bacalah Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Apakah makna dari pelangi? Dan bagaimanakah tanda perjanjian ini? Pelangi itu tanda perjanjian dalam Kejadian 9 ayat 13 berhubungan dengan tanda perjanjian lama, tanda perjanjian lainnya yaitu hari Sabat. Kok bisa? Penulis pelajaran sekolah Sabat kita bertanya kok dihubungkan ini tanda perjanjian pelangi kok ada hubungannya dengan hari Sabat? Bagaimana dia dapat hubungkan? Mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang telah dihubungkan ya. Kejadian 9 ayat 18 sampai 17 katakan apa? Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11, maka kuadakan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, ya, nanti kita akan, loh kok ini busur, mana pelanginya? Nanti kita akan lihat ya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Frase mengadakan perjanjian itu diulangi 3 kali. Kejadian 9 ayat 9, 11 dan 17 yang menandai klimaks puncak dari dan pembunuhan janji Allah yang dia katakan aku mengadakan perjanjian ya. Kejadian 6 ayat 18 untuk masuklah Nuh itu ke dalam apa? Ke dalam bahtera. Nah, mengikuti bagian sebelumnya yang sejajar dengan hari ke-6 dari catatan penciptaan. Bagian ini paralel dengan bagian yang mencakup hari ke-7 dari catatan penciptaan hari Sabat. Di dalam teks pengulangannya 7 kali kata perjanjian itu beresonansi dengan hari Sabat. Dengan kata lain, seperti hari Sabat, pelangi dapat menjadi satu tanda. Pelangi adalah tanda apa? Tanda penciptaan. Ya, Anda bisa membandingkan Kejadian 9 ayat 13, 14, 16 dibandingkan dengan Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Juga seperti Sabat, pelangi memiliki cakupan universal. Pelangi itu apa ya? Menjadi tanda perjanjian. Sabat juga tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Sabat itu bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada universal. Tuhan memberikan hari Sabat di waktu, bukannya satu batu,
satu geografi, satu tempat, tapi satu waktu yang mana semua umat manusia dapat apa? Dapat memilikinya, dapat melihatnya, dapat menjadikan itu sebagai tanda apa? Perjanjian mereka dengan Allah. Jadi seperti Sabat, pelangi memiliki cakupan universal. Ini berlaku untuk seluruh dunia. Sama seperti hari Sabat, sebagai tanda penciptaan untuk semua orang, dimanapun mereka berada, janji bahwa tidak akan ada banjir lain di seluruh dunia yang akan datang adalah untuk semua orang dimanapun juga. Jadi hari Sabat dapat dinikmati di mana saja, ya, di mana saja dapat dinikmati. Tidak ada yang katakan, oh itu milik kami karena dia Sabat itu teritorinya itu ada di tempat kami. Oh tidak, waktu itu telah Tuhan berikan supaya semua orang di mana saja dapat apa? Memilikinya. Demikian juga dengan pelangi. Tidak ada orang Amerika yang kata, oh pelangi itu hanya ada di Amerika. Tidak ya. Di mana saja kita dapat melihat pelangi tersebut ya di seluruh dunia ini. Nah, pertanyaan bagi kita. Jika Anda melihat pelangi, pikirkan tentang semua janji Tuhan kepada kita. Mengapakah kita bisa mempercayai janji-janji itu? Dan bagaimanakah pelangi menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa mempercayai Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memiliki seperti tadi telah dikatakan ya, memberikan kesempatan kedua. Umat manusia telah jatuh dalam dosa, dalam kebobrokan yang begitu hebat sampai harus dimusnahkan dengan air bah. Tapi begitu Nuh dan keluarganya keluar, diberikan kesempatan kedua, beranak cuculah ya kembali dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Nah, kita semua saya sudah sering kali ulang-ulangi ya. Kita semua memiliki kerinduan kalau bisa masuk time machine, wah, mesin yang bisa membawa kita ke waktu yang masa lalu supaya kita bisa merubah ya peristiwa-peristiwa yang mungkin yang seharusnya tidak terjadi sekarang, kita bisa rubah dengan pergi ke masa lalu. Tetapi masa lalu itu tidak pernah akan bisa kita kembali ke masa lalu tersebut ya, ke masa lalu. Jadi inilah manusia ingin kembali ke masa lalu karena ada penyesalan yang hebat yang kita sering alami hingga saat ini. Aduh, kenapa dulu saya tidak bikin ini? Kenapa dulu saya tidak buat ini dan selain sebagainya. Satu statement yang dikemukakan oleh John Greenleaf Whittier, ya, dia katakan apa? For all sad words of tongue and pen. Dari semua kata-kata yang menyedihkan yang diucapkan, yang keluar dari apa? Yang keluar dari lidah dan yang tertulis dari pena kita, dari semua kata-kata apa yang paling menyedihkan bagi dia? Yang paling amat menyedihkan adalah kalimat apa? Kalau saja, andai saja. Kalau saja, andai saja. Ya. Saya sudah sering membahas, sudah berapa kali, ya. Tapi ada artikel lain yang saya ingin tampilkan ya pada saat ini tentang penyesalan, ya, yang ditulis oleh Dr. Adrian Camilleri. Ya. Dia menulis ini bukan artikel dari gereja Advent atau apa ya, tidak ya. Ini artikel psikologi bagi orang. Mungkin saya percaya Adrian Camilleri ini bahkan juga tidak percaya mungkin Tuhan begitu ya. Tetapi mari kita lihat ya, orang dunia saja dapat menyatakan adanya penyesalan yang kita alami ya, berdasarkan psikologis dan lain sebagainya. Dan ada begitu banyak. Dan pada umumnya kesimpulannya ada 3 kesimpulan dari pembahasan di artikel the 6 most common regrets. Pada umumnya itu berhubungan dengan apa? Nanti kita akan lihat. Dengan hubungan-hubungan sosial kita. Bukan karena kita tidak kaya, orang yang mau mati, pada saat mereka mau mati, seringkali pemikiran mereka, kenapa saya tidak kerja lebih keras? Bukan, mereka tidak bicara tentang uang yang mereka tidak dapat. Bukan itu yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan? Hubungan-hubungan mereka. Itu yang seringkali disesali oleh orang-orang yang hampir atau menjelang kematian mereka. Jadi kesimpulan daripada artikel ini ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah bahwa penyesalan yang paling abadi, dikatakan the most enduring, yang paling lama, penyesalan yang paling lama orang miliki dalam benak mereka adalah hubungan dengan apa? Social relationship, hubungan sosial mereka. Kenapa? Karena manusia ini memiliki kebutuhan-kebutuhan apa ya? Kebutuhan biologis untuk memiliki ya, untuk dimiliki atau memiliki ya, dan kepemilikan ini ya, hubungan-hubungan sosial yang kita miliki ini ya, mengancam apa ya? Memberikan resiko penyesalan yang paling tinggi kalau itu hilang. Kalau itu hilang. Oleh sebab itulah dikatakan anjuran daripada penulis ini katakan nurture your relationship.
peliharalah hubungan-hubungan yang Anda miliki. Ya, jadi seperti yang kita sering lihat ya, ada orang-orang yang bermasalah tentunya dengan orang tua mereka, bermasalah dengan anak-anak mereka, bermasalah dengan kakak adik mereka. Tapi kalau bisa diperbaiki, perbaiki jika bisa. Ya, maafkan, itu maaf harus, rekonsiliasi diusahakan. Ya, harus diusahakan. Jadi dengan kata lain, ujung-ujungnya yang kita akan miliki, yang akan kita kenang, yang akan kita sesali adalah hubungan-hubungan yang rusak. Tapi kalau kita bisa memiliki hubungan yang dipertahankan, dikuatkan di dalam keluarga, itulah yang terbaik. Jadi itu yang poin pertama menurut orang dunia ini, yang Alkitab juga tentunya sangat menyokong. Yang kedua, second dikatakan the most intense regrets, ada penyesalan yang paling intens, yang paling mendalam. Kalau yang pertama itu yang paling lama jangkanya. Tapi yang paling mendalam, penyesalan yang paling mendalam adalah penyesalan atas keputusan yang salah yang kita ambil sekarang, yang kemudian yang kita ambil, kita pikir, wah ini keputusan yang terbaik, tapi pada saat kita melihat di kemudian hari, keputusan di masa lalu yang kita ambil, waduh, ternyata keputusan yang saya ambil waktu itu salah. Ya, saya telah mengambil keputusan yang salah. Ya. Nah, untuk menghindari penyesalan ini dikatakan, to avoid this regret, it is important, penting sekali kita membuat keputusan yang konsisten dengan apa? Keputusan yang dipikir masak-masak, yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang kita yakini, nilai-nilai kehidupan yang kita yakini. Dengan kata lain, kalau kita mau hubungkan dengan Alkitab, ambillah keputusan-keputusan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab katakan, hei hati-hati, orang yang tidak seiman jangan masuk dalam satu hubungan pernikahan. Maka itu Alkitab sudah katakan itu, jangan. Jadi ikuti keputusan-keputusan, milikilah, ambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kita. Ya. Kenapa? Kalau kita berani ambil, tentu saja. Bukan berarti kalau kita kawin dengan yang seiman, yang seagama, langgeng hubungannya. Tapi minimal. Kalaupun kita sudah mengambil keputusan untuk menikah dengan yang satu iman, ya, lalu kemudian nggak cocok juga, tidak cocok juga, even if things turn out poorly, tapi you will know, kita tetap akan mengetahui, ya, tetap akan tahu mengapa keputusan itu minimal kita ambil saat itu dan kita yakini, karena kita percaya itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun mungkin yang terjadi kemudian itu ada hal-hal di luar kuat kuasa kita, misalnya istri atau suami yang memutuskan walaupun satu iman bisa aja mereka menyeleweng, tidak dekat dengan Tuhan mereka menyeleweng, tapi minimal kita tahu Tuhan, saya tidak menyesal karena walaupun itu sekarang mungkin rumah tangganya hancur, tapi dengan orang yang seiman, tapi waktu saya ambil keputusan itu dia masih orang yang baik-baik, Tuhan, ya. Dengan kata lain kita tahu kebutuhan itu, dan itu mengurangi penyesalan kita, ya. Yang ketiga, poin terakhir dikatakan apa? The biggest regret, yang terbesar, yang ini volume. Yang pertama dia punya waktunya, kedalamannya, dan sekarang volumenya. Ya. The biggest regret tend to relate to the things you did not do. Penyesalan terbesar cenderung berkaitan dengan hal-hal yang tidak Anda lakukan. Mungkin kan Anda takut, aduh gimana mau ambil sekolah ini, gimana nanti kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi resiko-resiko yang kita takuti untuk kita ambil. Aduh kalau saya masuk Advent, gimana nanti dengan pekerjaan saya? Saya masuk Advent, aduh gimana saya mau kerja hari Sabat, nggak bisa lagi. Padahal hari Sabat itu dapat gaji berlipat ganda kalau saya kerja hari Sabat, ya. Jadi itulah karena ketakutan yang kita miliki, ya, yang menyebabkan kita tidak berani ambil tindakan, ya. Tetapi lebih baik kita ambil tindakan, ya, lalu kita perbaiki tindakan tersebut daripada kita tidak ambil tindakan dan menyesal di kemudian hari. Lebih gampang kita dikatakan di sini, it is easier to course correct, ya. To course correct after taking action, daripada kita menyesal kemudian. Lebih gampang disesuaikan tindakan yang kita ambil daripada tidak ambil tindakan. Ya. Dengan kata lain, coba beranilah melangkah. Ya. Tapi inilah Tuhan memberikan kepada kita kesempatan kedua. Ya. Sebelum air bah dikatakan, ya, bumi itu penuh dengan kekerasan. Kekerasan itu yang penuh. Ya. Bukan manusianya yang penuh, tapi kekerasan yang penuh.
Penuh apa? Jadi penuh dengan kekerasan. Tapi sesudah air bah, kalimat yang hampir sama digunakan, bahkan sama digunakan. Apa? Penuhilah bumi. Jadi bukan penuhi dengan kekerasan, tapi karena manusia sudah mati semua, tinggal Nuh dan anggota keluarganya, ketiga anaknya dan istri mereka, dia katakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Penuhi dengan. Nah, kalimat penuhilah bumi kita lihat bukan hanya muncul di Kejadian 9 ayat 1, itu muncul juga di Kejadian 1. Perintah Tuhan kepada saat dia menciptakan apa? Pria dan wanita yang sesuai dengan rupa dan gambar Allah, dikatakan penuhilah bumi. Jadi pada saat Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk memenuhi bumi, beranak cuculah, bertambahlah banyak, serta penuhilah bumi. Ini perintah yang sama yang dia berikan kepada siapa? Adam dan Hawa. Jadi kesempatan pertama untuk memenuhi bumi diberikan kepada Adam dan Hawa, dan kesempatan kedua untuk memenuhi bumi diberikan kepada apa? Diberikan kepada Nuh dan anggota keluarganya. Lalu apalagi kira-kira kesempatan kedua, poin kedua dapat kita lihat yang Tuhan berikan kepada Nuh sesudah air bah ya. Sebelum air bah, Kejadian 6 ayat 17 sampai 18 katakan apa? Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian denganku. Jadi yang pertama-tama penekanannya akan ada air bah. Sebelum air bah akan datang itu air bah. Tapi ada perjanjian Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah Tuhan mengeluarkan Nuh dan anggota keluarganya dari bahtera, sesudah air bah, kita lihat apa yang pertama dikatakan, perjanjian itu yang di tengah-tengah sekarang. Yang pertama, aku mengadakan, bukan aku akan, tapi sekarang aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Jadi Kejadian 9 ayat 9 sampai 11 adalah reversal, antitesis daripada Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Diputar balik dengan kata lain ya, tidak akan lagi ada air bah. Jadi inilah kenapa, karena Tuhan rindu untuk memberikan kesempatan kedua, dan Dia memberikan kesempatan keduanya itu dengan membuat perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Nuh. Poin ketiga ya, jaminan apa ini? Jaminan apa ya? Aku mengadakan perjanjianku dan aku jamin ya tidak akan ada air bah. Bagaimana Tuhan menjamin? Nah, ini kita lihat kontras yang ketiga, sebelum dan sesudah air bah ya. Sebelum air bah dikatakan kekerasanlah yang menyebabkan air bah. Ya, Kejadian 6 ayat 12 katakan Allah melihat bumi ini dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi kekerasanlah yang menyebabkan air bah. Tetapi sekarang sesudah air bah, pelangi menyebabkan air bah tidak ada lagi. Sesudah air bah, pelangi menjadi jaminan bahwa tidak akan ada lagi air bah. Bukan kekerasan yang menjadi utama, tetapi yang menjadi utama adalah apa? Pelangi. Kejadian 9 ayat 13 dan 15 katakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya. Kenapa yang menjadi jaminan ini supaya tidak ada air bah, yang menjadi tanda perjanjian ini, tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh adalah apa? Busur. Pendeta bilang dari tadi pelangi, kok ini busur. Alkitab katakan busur. Apa ini ya? Yang betul ya, Kejadian 9:13, busurku kutaruh di awan. Ini busur seperti orang untuk memanah gitu ya. Yang untuk panahan gitu ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku. Tapi bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris katakan apa? Genesis 9, I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, untuk busur dan pelangi itu satu, keshet ya. Dan keshet itu memiliki arti apa? Busur atau pelangi. Ya, busur atau pelangi itulah keshet. Saya percaya saya pernah bahas ini dia ya. Kita ulangi sedikit saat ini ya. Jadi misalnya, jadi kata keshet ini digunakan bisa berarti busur, bisa berarti pelangi.
Dan di Alkitab kata keshet ini juga muncul bukan sebagai busur tapi sebagai pelangi. Misalnya dalam Kejadian 27 ayat 3. Dalam Kejadian 20 ayat 3 kata keshet itu sekarang bukan lagi busur ya, itu masih busur, tapi nanti kita akan lihat juga itu digunakan juga apa? Pelangi ya, masih busur di sini ya. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang untuk dibunuh dengan apa? Busur, panah gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan ya. Dan kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat arti juga interchangeable-nya, ada satu ayat nanti saya akan munculkan sesudah ini ya. Tapi lihat, busurku kutaruh di awan. Jadi busur itu adalah untuk apa? Allah yang berperang. Allah yang sedang apa? Menghakimi. Ya, pada saat mungkin seperti kayak sekarang Rusia menyerang Ukraine. Kenapa katanya ya untuk menghukum Presiden Zelensky di Ukraine. Jadi peperangan itu seringkali digunakan sebagai pretext untuk apa? Menghukum satu orang, satu bangsa dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini, pada saat firman Tuhan katakan busurku kutaruh di awan, apa artinya ini? Tadinya busurku itu apa? Diarahkan kepada manusia yang penuh dengan kekerasan. Tetapi pada saat Tuhan menaruh busurnya di awan, menaruh pelanginya itu ditaruh di awan, pelanginya ditaruh di awan, itu apa ya? Itu artinya Allah membuat gencatan senjata. Dia gantung senjata, busurku kutaruh. Dia menaruh, dia gencatan senjata. Jadi gantinya dia memegang senjata tersebut untuk menghukum, untuk berperang. Sekarang dia taruh busur tersebut di apa ya? Di awan, supaya tidak ada lagi pembinasaan yang akan terjadi seperti pembinasaan melalui air bah. Ya. Kejadian 9 ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kita sudah baca tadi. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi apa? Tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Tidak lagi memusnahkan segala yang hidup. Saya mohon maaf, ada satu slide saya yang berbicara tentang busur yang juga digunakan sebagai apa? Yang digunakan sebagai busur panahku. Ya. Tapi itu slide-nya hilang. Ya, mungkin setelah saya menjelaskan semua ini, mungkin kita akan kembali, saya akan mencari slide-nya. Tapi poinnya adalah, di dalam seperti Alkitab bahasa Inggris, busur itu selalu berbicara tentang apa? Rainbow, pelangi. Ya. Busur itu adalah pelangi. Kenapa? Karena Allah ingin supaya dia gantung senjata. Dengan kata ini Alkitab berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Itu disebut dengan istilah anthropomorphism. Jadi bahasa manusia yang digunakan untuk menjelaskan tindakan Allah dan tindakan Allah yang mengasihi, yang memperhatikan, yang apa? Mengingat manusia itu adalah tindakan Allah yang apa ya? Yang menaruh busurnya di awan. Ya, yang menaruh pelangiku kutaruh, dengan kata lain pelangiku kutaruh di awan atau busurku kutaruh di awan, ya, supaya apa? Maka aku akan mengingat. Jadi dia taruh di awan, jadi bukan hanya supaya, poinnya adalah pada saat kita melihat pelangi kita lihat, bukan hanya kita melihat, wah janji Tuhan kita tidak akan lagi dibinasakan dengan air bah, tetapi Tuhan juga dalam bahasa, dalam tanda kutip, dalam bahasa manusianya, Tuhan juga mengingat perjanjiannya. Ya, itu adalah bukan karena Tuhan tukang lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tapi menjadi satu jaminan dalam bahasa manusia bahwa Tuhan tidak pelupa. Tuhan selalu mengingat. Ya. Allah yang mengingat. Ya. Yesaya 49 ayat 14-16. Sion mungkin dapat berkata, manusia dapat berkata, atau bangsa umat pilihan Tuhan dapat berkata, oh Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah, ini seringkali itu yang kita katakan, aduh Tuhan kau telah melupakan aku. Seperti orang di Sion, Tuhan telah meninggalkan aku, telah melupakan aku. Tapi ayat 15, jawaban dikatakan apa? Dapatkah seorang perempuan, ya, seorang ibu, ya, mungkin lebih tepatnya, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, tapi Tuhan katakan, sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, sekalipun itu ada. Dan ya, saya pernah mengalami ya di Ethiopia, ibu yang melupakan 3 anaknya. Tapi poinnya, sekalipun dia, ibu tersebut melupakan anaknya, Tuhan katakan apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat.
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi Tuhan telah selalu melihat seperti kita melihat adanya pelangi yang menyatakan janji keselamatan Tuhan bagi kita tidak akan dibinasakan lagi melalui air bah. Tuhan juga apa? Menaruh kita punya foto masing-masing kita di tembok-tembok apa dengan kata lain bahasa manusianya. Foto-foto kita itu ada di tembok-tembok Tuhan untuk dia selalu lihat. Untuk dia selalu lihat di ruangan matanya. Jadi dia menaruh rainbow atau pelangi itu apa ya? Di awan ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apa signifikansi dari awan? Coba kita lihat. Apa signifikansi daripada awan? Busurku kutaruh di awan. Kenapa mesti di awan? Nah, kita lihat signifikansinya Allah kembali ingin memulihkan. Jadi pelangiku kutaruh di awan. Kenapa di awan? Kenapa bukan di atas pohon? Kenapa bukan di atas gunung, bukit? Kenapa harus awan? Ya. Kenapa? Karena awan ini memberikan satu simbol apa ya? Bahwa Allah ingin memulihkan keadaan manusia seperti di minggu penciptaan. Apa yang terjadi di minggu penciptaan pada saat Allah ciptakan? Ya, Kejadian 1:7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas cakrawala. Jadi air yang di atas itu apa? Air yang di bawah itu yang memang dalam bentuk liquid ya. Tapi air yang di atas itu apa? Hujan itu datangnya dari mana? Ya, dari awan ya. Jadi air yang di atas itu adalah awan ya. Air yang di atas itu adalah awan. Jadi itulah sebabnya pada saat air bah tidak ada pemisahan antara air yang di atas dan air yang di bawah. Bersatulah. Kenapa? Karena kita lihat ya, sampai di puncak gunung yang tertinggi, air bah itu menutupi 7 meter dari atas puncak gunung yang tertinggi. Jadi dengan kata lain, air yang di bawah dan air yang di atas, pada saat air bah itu sudah bersatu, saudara, sudah bersatu. Ya. Kejadian 7:17 katakan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi itu. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Air di bawah dan air di atas bersatu. Tapi sekarang pada saat Tuhan mengeluarkan Nuh dari bahtera, sudah ada kembali pemisahan antara apa? Air yang di atas dan yang air yang di bawah. Jadi busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan apa? Aku dan bumi. Ya, ini dia. Ini ayatnya, sorry, saya tidak hilang ya. Jadi Yeskiel 1:26 ya, Keshet tadi ya. Seperti busur pelangi. Oke. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud. Oke. Aku sembah sujud. Nanti kita lihat, penting sekali ayat ini ya. Ada 3 komponen pelangi. Yang pertama tentunya ada awan, ada hujan. Biasanya pelangi itu keluar dari apa? Ada awan, ada hujan, dan kita lihat ada sinar yang mengelilinginya, ada matahari. Jadi pelangi ini secara saintifik ya, itu karena adanya apa? Karena adanya refleksi daripada air, refleksi daripada air dengan matahari, dan itulah yang menimbulkan apa ya? Menimbulkan pelangi. Jadi ada 3 komponen, adanya apa? Adanya awan, adanya hujan, dan adanya apa? Matahari. Dan itulah ya, busur pelangi. Yeskiel 1:28. Kemudian Wahyu 4:3 katakan, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi ini Wahyu 4:3 berbicara tentang takhta Allah. Takhta Allah yang dikelilingi oleh pelangi. Takhta Allah yang dikelilingi oleh pelangi. Ya. Kenapa? Kenapa? Ini ada pelangi lagi. Ada pelangi di bumi, kok pelangi di surga itu ada lagi rupanya, saudara ya. Apa signifikansinya? Apa signifikansi dari takhta Allah yang dikelilingi oleh pelangi? Itu signifikansinya apa? Bahwa Allah memilih untuk mengingat perjanjiannya daripada mengingat dosa-dosa umat-umatnya. Ya. Dia lebih mengingat, Allah lebih mengingat perjanjian. Allah lebih mengingat, aduh saya rindu pendeta Rantu masuk dalam kerajaan surga daripada dia mengingat dosa-dosa saya. Ya. Jadi pada saat saya mengakui dosa-dosa saya, wah itu yang dia cari. Dengan kata lain, perjanjiannya menjadi pakem, ya, perjanjiannya menjadi penuh pada saat kita mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Yesaya 43:5 katakan, akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Ya.
Aku sendiri, aku yang menghapus. Ya, bukan karena kamu yang menghapus, aku yang menghapus. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tidak mengingat dosamu. Jadi poinnya adalah di sini, bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu, omniscient, dia memilih untuk tidak mengingat dosa-dosa kita. Dia memilih, dia dikelilingi takhta Allah ya. Dia memilih untuk dikelilingi dengan tanda perjanjiannya untuk tidak menghancurkan umatnya. Itulah sebabnya takhta Allah dikelilingi oleh pelangi sebagai tanda perjanjian. Tanda perjanjian, dia ingin mengingat, waduh, saya ingin melaksanakan kehidupan. Saya ingin melestarikan kehidupan. Ya, saya ingin melestarikan kehidupan. Tapi itulah ya, walaupun itu sudah diberikan kepada Nuh, kita kembali lagi kepada Nuh untuk menjawab pertanyaan Ketua Tilaar waktu lalu ya. Setelah manusia keluar dari bahtera, setelah manusia mendapatkan perjanjian dari Tuhan, setelah setiap harinya kita melihat pelangi tersebut, tetapi tetap saja berdosa. Tetap saja Nuh dan anggota keluarganya berdosa. Tetap saja kita semua berdosa. Kita semua tetap saja bisa apa? Berdosa. Kenapa? Kenapa Allah tidak memberikan apa? Kesempatan baru yang dia berikan setelah keluar dari apa? Keluar dari bahtera tersebut, ya. Keluar dari bahtera tersebut, kenapa dosa tidak langsung dihapuskan? Ya. Kenapa dosa tidak langsung dihapuskan? Karena masih ada yang harus terjadi untuk menghapuskan dosa, saudara. Pelangi tidak menghapuskan dosa. Pelangi tidak menghapuskan dosa. Ya. Pelangi tidak menghapuskan dosa. Nanti kita lihat siapa yang akan menghapuskan dosa kita ya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi setelah air bah, hati manusia itu, Ketua Tilaar yang bertanya, hati manusia itu masih sama. Ya sebelum air bah, Kejadian 6 ayat 5 katakan apa? Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan terus. Tapi Kejadian 8 ayat 21, Kejadian 8 ayat 1, sesudah air bah, sesudah perjanjian, tetap dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya. Jadi kita sudah tetap apa ya? Sampai datang juru selamat kita, Yesus Kristus. Baru hati kita itu dapat diperbaharui. Baru kita dapat dikuatkan dan secara sempurna. Yesus adalah penyempurna iman kita. Yesus adalah penyempurna iman kita. Harus datang dulu Yesus. Yesus belum datang sesudah air bah, walaupun Tuhan sudah memberikan pelangi kepada Nuh. Dilihat oleh anggota keluarganya. Belum ya. Tapi perlu domba. Ya, pelangi tidak cukup, saudara. Dosa tidak berakhir di zaman Nuh. Pelangi tidak mengakhiri keberadaan dosa. Tetapi harus ada domba. Harus ada domba. Kenapa? Tuhan sudah gantungkan busurnya di awan. Tuhan sudah gantung. Tuhan sudah gencatan senjata. Tuhan sedang gencatan senjata dengan manusia. Ya. Tetapi sekarang secara simbolik, busur Tuhan tersebut atau pelangi tersebut dengan kata lainnya tidak lagi ditujukan kepada manusia, kepada siapa? Busur panah tidak lagi ditujukan kepada manusia, tapi busur panah sekarang ditujukan kepada anak Allah, anak manusia, Yesus Kristus. Ya. Itulah sebabnya Wahyu 10 ayat 1 katakan, pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Yesus itu matahari. Ya. Kita lihat untuk dapat pelangi harus ada apa? Harus ada awan, harus ada hujan, dan juga harus ada apa? Ujung-ujungnya harus ada matahari. Kalau kita ada awan, ada hujan, tidak muncul matahari, tidak ada pelangi, saudara. Harus ada matahari supaya kita bisa melihat pelangi. Tanpa matahari, percuma, artinya tidak bisa kita melihat pelangi tersebut. Itulah Yesuslah apa ya? Yesuslah matahari itu ya, karena ada pelangi di atas kepalanya yang mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Yesuslah yang sekarang harus mendapatkan apa ya? Anak panah tersebut diarahkan kepada domba, ya, bukan lagi kepada manusia. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Busur itu kena kepada Yesus, bukan kepada kita. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh. Saudara-saudari sekalian, yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya.
Pelangi adalah tanda penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu dapat juga memiliki satu arti berakhirnya kehidupan manusia Yesus di dalam dunia ya, pada saat itu dengan kematiannya. Ya. Karena busur itu telah diarahkan kepada dia. Tapi itu sesungguhnya bukan satu kejahatan apa, tapi keselamatan bagi kita. Kematian Kristus adalah keselamatan. Tanpa matahari, tanpa Yesus sebagai matahari, maka tidak ada pelangi. Tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Nah, pelajaran rohaninya bagi kita, yang terakhir, kita seringkali menghadapi awan dalam kehidupan dunia ini ya. Kita mengalami awan-awan kegelapan dalam kehidupan kita. Kita memiliki penyesalan, regrets, duka cita, kekecewaan, dan lain sebagainya. Lalu itu mendatangkan apa? Awan itu mendatangkan hujan, air mata duka, air mata kesedihan yang tercurah. Tetapi ujung-ujungnya, ingat, ujung-ujung daripada awan, daripada hujan adalah timbulnya matahari. Yesus, ya, mukanya, wajahnya bagaikan matahari. Ya, the Son of Righteousness, matahari kebenaran, Maleaki katakan itu ditujukan kepada Yesus. Dan Lukas 1 ayat 78-79 katakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, Ia akan menyelamatkan kita. Tuhan yang berkunjung adalah Tuhan yang menyelamatkan. Surya pagi dari tempat yang tinggi. Yesus Kristus adalah surya pagi, matahari pagi dari tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk menyinari mereka yang diam dalam awan kegelapan, yang hujan, yang berada dalam apa? Hujan, kesedihan dan lain sebagainya. Yang diam dalam awan kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jangan kita khawatir. Saya tahu ada banyak di antara kita yang bergumul dengan kehidupan kita, dengan awan-awan penyesalan, duka cita, kekecewaan dan lain, dan kita berada dalam keberadaan hujan ya, sedang kita alami. Tapi ketahuilah ya, Tuhan, ayat inti pelajaran kita sepanjang minggu ini atau kalimat inti, God remembers Noah. Tuhan mengingat Nuh ya. Dia mengingat bagaimana caranya setelah awan yang begitu hebat, setelah hujan yang begitu lebat, yang menguasai bumi, air yang menguasai, God remembers Noah. Matahari terbit dan pelangi itu muncul. Kiranya ini dapat menjadi satu keyakinan dan kekuatan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya dalam awan, dalam keadaan hujan basah, tapi matahari akan muncul bagi kita, telah muncul bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudari sekalian yang masih bersama-sama. Mungkin saya lihat ada pendeta Filipus Sutrisno, sudah lama kita rindu untuk mendengarkan ada kesaksian mungkin dari beliau ya. Saat ini beliau bersama-sama dengan kita, Tuhan telah memberikan kesempatan kedua bagi beliau dalam kehidupannya, dan saya percaya mungkin saat ini pendeta Filipus berada dalam awan atau hujan atau apa ya, tapi matahari terang Kristus itu akan memberikan jaminan penyertaan surga bagi pendeta. Mungkin ada kesaksian atau apa yang pendeta dapat sampaikan. Silakan pendeta. Oke. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Steven Rantung ya untuk firman Tuhan atas sekolah sahabat hari ini, penjelasannya cukup luar biasa, dapat motivasi dan begitu memberikan penyerahan yang luar biasa. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya akan melanjutkan kesaksian yang sempat terputus dari awal tadi, ya. Jadi puji nama Tuhan, ya. Saya dari Gereja Pantekosta Tabernakel, itu gereja otonom, ya, di mana arti dari gereja otonom itu segala sesuatu itu ada dalam prerogatif saya, termasuk gereja, ya, gereja yang saya layani saat ini itu hasil karya saya, ya, tidak ada campur tangan dari sinode sama sekali. Kemudian jemaat-jemaat yang sempat ada itu juga hasil dari penghimpunan saya sendiri itu. Nah, dan puji Tuhan, singkat kata saya melanjutkan yang tadi sudah sempat saya sampaikan, ya. Begitu saya kenal sama Bunda Heni Suwondo yang dari Seattle itu, hampir 2 tahun lah kurang lebih, kami selalu sharing-sharing Alkitab, dan khususnya tentang kebenaran Alkitab yang menyangkut mengenai hari Sabat dan juga makanan. Dan itu saya simpan dalam hati, saya pelajari, saya simpan dalam hati, dan memang secara Alkitabiah saya menemukan fakta Alkitab yang tidak bisa terbantahkan,
Ya, firman Tuhan itu memang semua tertulis dalam Alkitab dan kebenaran itu sangat nyata. Sehingga itu saya simpan dalam hati dan kami mengambil keputusan mau berhari Sabat. Ya, kami mau berhari Sabat dan menjauhi makanan-makanan haram itu. Dan selama 1 tahun penuh, ya, saya berhari Sabat. Ya, di gereja kami saya berhari Sabat. Kemudian juga saya ajarkan kepada jemaat-jemaat untuk tidak menikmati lagi makanan-makanan yang sudah diharamkan oleh Tuhan, ya. Nah, setelah ketika kami mengajarkan hari Sabat ini, mereka welcome ya, karena saya selalu menyampaikan ayat ke ayat, ya, ada referensi ke referensi, jadi mereka welcome banget tentang hari Sabat itu. Nah, ketika pada suatu titik saya menyampaikan tentang makanan, di situ mulai terjadi gejolak, mulai terjadi pemberontakan, sehingga mereka membuat kelompok. Ya, mereka secara diam-diam mereka membuat kelompok untuk melawan saya, untuk memberontak terhadap saya. Nah, salah satu dari kelompok ini ketika mereka berunding, akhirnya yang salah satu dari kelompok ini yang sekarang ikut saya, ikut masuk dari 12 yang menerima baptisan kemarin itu, dia cerita pada saya, Om, sebenarnya kami itu waktu itu buat kelompok untuk melawanku. Nah, tetapi kami sudah rundingan dan mereka yang kelompok ini saya ajak. Kalau memang kita semua punya alasan yang tepat untuk melawan pendeta, ayo kita datangi pendeta. Kita sampaikan kepada beliau. Ya, kalau ternyata nanti beliau tidak bisa jawab pertanyaan kita ini atau tidak punya alasan yang tepat, oke lah, nanti pokoknya kita nggak usah ikut lagi sama beliau, kita pindah semua, gitu kan? Nah, salah satu dari mereka ini datang kepada saya, ya. Jadi inti pertanyaannya begini, Om, saya mau minta pencerahan tentang hari Sabat dan tentang makanan ini. Kenapa dulu Om mengajarkan kami bebas tentang makanan ini, tapi tiba-tiba kok kita jadi berubah? Kami merasa Om ini pengajarannya berubah-berubah, tidak bisa dipegang, ya, justru bingung. Nah, sekarang saya makanan ini. Kalau bisa menjelaskan kepada saya tentang makanan ini, saya ikut tapi kalau tidak, kami semua keluar. Tidak ada yang tersisa, pokoknya kami keluar. Nah, akhirnya saya kasih jawaban. Lalu saya tanya, ayat mana yang kalian minta supaya saya jelaskan? Khususnya untuk makanan, saya minta memberikan pencerahan kepada saya tentang Kisah Rasul pasal 10. Di mana di situ Tuhan menyatakan kepada Petrus, ya, dengan penglihatan kain 4 persegi itu berisi semua binatang-binatang yang haram. Tuhan mengatakan apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan haram. Lalu saya tanya pada mereka, ya, singkat kata, kamu ngerti nggak konteksnya dari apa itu? Konteksnya apa? Mereka tidak tahu lah. Saya katakan konteks itu adalah mengenai Petrus dan Kornelius. Jadi bahasan yang ada di situ bukan Allah menunjuk atau merujuk Allah untuk menyuruh Petrus makan makanan haram itu, tapi itu hanya sebuah penglihatan di mana kain 4 persegi panjang itu gambaran dari Kornelius, bangsa kafir yang memang tidak diperbolehkan orang Yahudi bergaul, duduk, makan bersama atau masuk dalam rumah. Penjelasan. Sekarang lihat apa yang dikatakan oleh Petrus setelah kain 4 persegi panjang itu diangkat. Apakah ada bahasanya tentang masalah makanan? Kan tidak ada. Akhirnya singkat kata, ya saya jelaskan sampai pasal yang ke-11 mengenai kesaksian Kornelius dan Petrus waktu itu. Lalu mereka bilang yang ini, oke Om, penjelasan Om luar biasa, masuk di akal saya, jadi mulai hari ini saya ikut Om. Nah, inilah yang terjadi, ya. Melalui satu orang ini yang pernah melakukan diskusi dengan saya tentang Sabat dan tentang makanan itu, akhirnya tersisalah sampai 12 orang itu dari 34 jiwa. Itu tersisa 12 orang yang mengikuti kami, jejak-jejak kami untuk masuk dalam baptisan tanggal 2 April yang lalu, sehingga mereka resmi menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya, jadi untuk itu sebenarnya singkat dari awalnya saya sudah merasa putus asa itu, ya, karena gini, saya mau semua yang saya pimpin jemaat ini bisa menerima kebenaran ini. Ternyata setelah saya menyampaikan kebenaran, justru mereka semua porak-poranda dan pelayanan ini boleh dikatakan kacau balau. Ya, kacau balau. Sehingga itu membuat saya depresi sangat luar biasa. Waktu itu saya sudah
pernah bicara sama istri, saya nggak mau lagi urus jemaat ini, saya mau keluar dari Palembang, saya mau cari kerja, ya karena apa? Karena saya berjuang mati-matian untuk menyampaikan kebenaran ini, tapi justru sakit hati dan kecewa yang saya terima, di mana jemaat-jemaat yang selama ini welcome, yang selama ini apa, justru mereka meninggalkan saya dan memusuhi saya. Itu satu hal yang sangat menyakitkan hati banget, ya. Dan saya bingung ya, sebenarnya yang saya pegang ini benar atau tidak Tuhan? Kalau memang ini benar, kenapa harus terjadi seperti ini? Apakah niat saya untuk membawa mereka ke dalam kebenaran ini salah? Sehingga mereka, Tuhan izinkan mereka semua pergi dan meninggalkan saya. Nah, karena kami ini otonom, ya kalau gereja otonom ini kan kehidupan jemaat itu ditopang dari pelayanan, sepenuhnya ditopang dari pelayanan ya, dalam arti dari persembahan kolekte dan persembahan persepuluhan. Ya. Dengan mundurnya jemaat itu, ya secara ekonomi kami juga drop karena nah disitulah gambaran saya ini. Kalau sudah seperti ini terus saya pertahankan pelayanan ini, kita ini mau jadi apa, gitu ya. Akhirnya istri memberikan kekuatan, istri memberikan motivasi, jangan, biarlah kata istri kan. Pokoknya kita tetap tugas kita melakukan kebenaran ini. Kalaupun ini terjadi yang seperti ini, di balik ini semua pasti Tuhan punya rencana. Akhirnya istri menghubungi Bunda Heni. Waktu itu istri menghubungi Bunda Heni dan atas pengertian atau nasihat dari Bunda Heni memberikan saya timbul lagi kekuatan, bangkit kekuatan saya. Jadi saya punya prinsip, oh iya, mungkin inilah yang tersisa yang disisakan Tuhan, inilah rencana Tuhan, saya akan belajar untuk mengikuti panggilan Tuhan ini apapun yang harus terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya saya ambil keputusan ini dan singkat kata saya kembali kumpulkan jemaat, yang jemaat itu waktu itu masih ada 16 ya, masih ada 16 orang, tapi yang dua keluarga ini, mereka ini tidak apa ya, mereka tidak begitu respon dengan hari Sabat itu, tapi masih ikut ibadah karena waktu itu memang saya masih ibadah Sabat juga, saya kan pada minggu saya karena mengingat mereka yang tidak mau ibadah Sabat ini. Jadi hari Minggu itu saya ngajarin mereka tentang kebenaran tentang Sabat ini. Nah, akhirnya setelah saya mengatakan untuk bergabung ke Advent, ya, yang satu keluarga ini dia ada 5 jiwanya, ya, anak istri itu ada 5. Mereka ngomong kepada saya, kalau pendeta sudah mengambil keputusan untuk bergabung ke Advent ini, mohon maaf saya tidak bisa ikut melanjutkan pelayanan di gereja itu. Jadi mohon maaf saya harus mengundurkan diri. Akhirnya mereka mengundurkan diri, malam itu juga mereka mengundurkan diri karena waktu itu malam saya sampai datang ke rumah mereka. Terus kemudian ada satu keluarga lagi ini kemarin saya katakan, dan dia bilang begini, kalau itu memang keputusan Bapak, ya saya pikir-pikirkan dulu. Ya, jadi masih ada pikir-pikir dulu. Yang satu keluarga ini, mereka ada 4 jiwa ini. Ya, di luar yang 12 ini. Tetapi untuk mereka yang 12 ini, mereka semua menyatakan kalau Bapak sudah ambil keputusan itu, saya yakin yang Bapak putuskan itu sudah melewati pertimbangan yang bukan sekedar aja. Tapi kalau keputusan Bapak seperti itu, oke, kami ikut. Toh waktu itu sekarang doktrin yang kita pakai juga bukan doktrin dari pengajaran Tabernakel atau dari gereja kita, tapi selama ini kita juga pakai ajaran-ajaran Advent. Apa salahnya kalau memang kita bergabung kepada Advent, selama itu adalah sebuah kebenaran. Ya puji Tuhan, ya ada 12 jiwa itu yang mengikuti saya sampai hari ini. Ya, mereka bisa mungkin komunikasi dengan pendeta Filipus Sutrisno hilang mungkin karena internet, masalah internet atau apa. Jadi ya, apa beliau masih ada, Dek? Sudah tidak bersama-sama ya? Oh, lagi reconnecting ya. Ya, jadi kita bersyukur atas kesaksian. Ya, silakan pendeta. Ya, silakan. Ya, sudah bisa kedengaran lagi. Silakan, sambung saja. Iya, akhirnya sampai hari ini mereka bisa mengikuti saya untuk mengikuti kebenaran ini, dan itu
mereka sudah orang-orang yang sangat militan ya, mereka betul-betul paham, betul-betul mengerti, dan semua tatanan tentang hukum-hukum Sabat sudah mereka lakukan, kemudian termasuk tentang makanan-makanan, minuman itu mereka sudah patuhi, dan puji nama Tuhan. Tapi ya yang jadi beban waktu itu kembali seperti ini. Nah, setelahnya ini ya goncangan demi goncangan juga terjadi dalam kehidupan kami. Pokoknya masalah-masalah terjadi dalam kehidupan kami ini ya. Jadi kadang-kadang lebih apa ya? Lebih melemahkan gitu ya, lebih melemahkan gitu. Tetapi ya puji nama Tuhan sampai hari ini ya saya merasa mempunyai dapat support dan semangat dari saudara-saudara yang ada di gereja Advent, gereja Masih Advent hari ke-7 ini. Keluh kesah apapun yang saya rasakan. Bapak punya suara, Bapak mute, Bapak punya ini, coba tolong di unmute Pak, suaranya dapat di on lagi. Pak Pendeta Filipus, suaranya masih di off ya. Oh, disconnect ya. Oke. Baik, kita coba tunggu sedikit lagi. Oke. Oke. Oke, puji Tuhan. Oke. Ada gangguan lagi ini, Pak. Ya, sudah kembali. Silakan, Pak. Sudah kembali ya. Oke. Ya, jadi yang jadi beban kami waktu itu selama ini kan gini. Selama ini kami sudah tidak ada lagi ibadah minggu dan tidak lagi kegiatan ada ibadah apa-apa. Ya, jadi kan sepenuhnya kami bolehlah dikatakan gimana ya? Saya mau ngomong ini. Tapi itulah ya puji nama Tuhan ya kepada Bapak Pendeta Stephen Rantung, juga kepada seluruh jemaat ya yang sudah mendukung saya untuk kelanjutan dari pelayanan ini ataupun menopang kehidupan kami untuk tetap menjadi saksi, menjadi terang dalam kebenaran ini. Semuanya saya tidak bisa mengucapkan apa-apa selain doa saya buat bapak-bapak, buat ibu-ibu semua yang ada di gereja SDA ya, semuanya ya Tuhan memberkati, Tuhan yang menghitung sebagai berkat, dan Tuhan akan membalikan dengan berlipat kali ganda. Dan oleh itu semua kami bisa tertolong, dan sampai hari ini saya kembali bisa ikut Zoom ini karena kemarin beberapa waktu HP ini sempat tergade ya, sempat terjual. Nah, kemudian oleh karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengirimkan kembali, saya bisa kembali ikut di Zoom ini. Semoga kiranya ke depan Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kami, ya, apapun yang menjadi beban hidup kami, semua demi kebenaran ini. Ada banyak harga yang harus kami bayar, dan saya mohon ya doa-doanya dari khususnya buat kepada Bapak Stephen Rantung, bantu kami dalam doa senantiasa supaya kuat sampai Maranatha Tuhan datang. Dan saya tetap punya kerinduan ya, iman yang baru yang kami hidupi saat ini kami pertahankan, dan kami ingin menyampaikan kebenaran ini kepada siapapun ya, kepada rekan-rekan atau kepada siapapun jika Tuhan berikan kesempatan dan dukungan kepada saya siap supaya kebenaran ini jangan stagnan dalam kehidupan saya, tetapi saya tetap ingin menyaksikan kebenaran ini karena kebenaran adalah tetap benar. Puji nama Tuhan. Lebih dan kurangnya jika ada kata-kata saya yang kurang enakkan di hati, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Pendeta Filipus Trisno. Baik, saya hanya ingin mengajak ya pendeta khususnya ya untuk dapat pada saat dalam keadaan saat ini untuk dapat kembali membaca kitab Ayub ya. Perjuangan yang dimiliki oleh Ayub oleh sebab pertentangan dan juga sahabat-sahabatnya sendiri katakan kalau kamu ini orang setia kok kamu menderita, kamu harus kehilangan ini, kehilangan itu dan lain sebagainya. Jadi mari kita baca kembali kitab Ayub ya, dan kita melihat bagaimana tuntunan Tuhan ya pada akhirnya telah menjadi bagian Ayub, dan kita melihat bahwa ini adalah usaha-usaha kegelapan yang ingin mencoba untuk membawa kita untuk menghujat Tuhan oleh sebab dia tidak ingin kita berada di pihak Tuhan ya, dia tidak ingin berada di pihak Tuhan. Jadi saya ingin mengajak Pendeta Trisno untuk kembali pada saat ini mempelajari, membaca setiap satu fatsal setiap harinya dari kitab Ayub ya hingga akhirnya, dan melihat bagaimana penyertaan yang pasti dari surga akan menjadi bagian pendeta. Ya. Terima kasih Pendeta Filipus. Ya, baik ya, jika tidak ada lagi kita akan masuk ke bagian kedua acara ibadah kita,
dengan doa-doa kita tentunya akan membawakan doa khusus bagi Pendeta Filipus, ya, Sutrisno, dengan pergumulan-pergumulan yang dia hadapi pada saat ini, dan saya percaya ada jalan-jalan keluar yang Tuhan tentunya akan apa? Tuhan akan terus berikan kepadanya, kepada kita semua tentunya yang tetap bergantung, berharap kepada Tuhan kita. Baik. Amin. Amin. Ya. Baik, ada yang mau kita sampaikan dalam doa untuk disampaikan, silakan. Dari Zoom dapat saya lihat tangan-tangan jika ada yang mau diangkat. Ya. Ya, silakan Bapak Sumaro. Ya, silakan. Ya, suara saya sudah kedengaran ya. Kedengaran ya. Ya, baik, saya berterima kasih pada kesempatan ini karena khotbah yang pendeta lakukan ini adalah mengenai kehidupan rumah tangga saya. Dan Tuhan telah memberikan saya kesempatan yang kedua. Amin. Dan berterima kasih karena kesempatan yang kedua ini benar-benar seperti kisah Nabi Nuh. Jadi Tuhan tetap tidak meninggalkan saya, dan Tuhan tetap mau menerima saya dengan memberikan kesempatan kedua dengan pelangi itu. Saya kira khotbahnya sangat bagus untuk saya. Saya sekarang berusia 78. Saya dibaptis umur 12 oleh pendeta ibu dari Naomi Walean, Naomi Wisam sekarang. Bapak dari Naomi Wisam. Namanya pendeta Frederick ya. Frederick Walean, umur 12 tahun. Dan ibu dari Naomi Walean itu yang pertama kali sebagai diakon, dia menyambut saya dan mencium saya dan mengatakan, selamat sudah dibaptis, selamat datang. Dan kepada kesempatan pertama itu, Tuhan berikan kepada saya seorang istri, anak dari pendeta Sulong Walean. Mungkin pendeta Alex Rantung mengenalnya. Dia pendeta di Padang. Pendeta di Padang dan meninggal di Padang. Pendeta Sulong Laloan. Jadi anaknya itu bernama Deborah Laloan. Saya kira Naomi juga kenal baik dengan Deborah Laloan. Dan dengan kesempatan pertama itu kami mempunyai anak 3 orang, yang 2 ada di Amerika sekarang. Namanya Jesse Sumaro, yang ketiga. Itu dia menikah dengan anak dari saudara Hari Panjaitan. Ya, anak mantu saya itu di Colorado sekarang. Dia di Colorado. Anak yang pertama bernama Cindy, kawin dengan anggota jemaat dari Salt Lake City di Utah. Dan dia berpraktek sebagai dentist di Salt Lake City di Amerika. Yang ketiga ada di Manado. Dan itulah
kesempatan pertama yang telah berikan. Kini saya hidup dalam kesempatan yang kedua, dan terima kasih atas khotbah Pendeta Stephen yang sangat mengena terhadap kehidupan pribadi saya. Dan saya percaya bahwa pelangi itu tetap ada dan Tuhan telah memberikan itu kepada saya. Amin. Amin. Istri saya yang sekarang Joyce Waulumaya sudah dibaptiskan, dan inilah selama kehidupan saya dalam kehidupan Advent baru satu jiwa yang saya bawa, dan dia dibaptiskan di Jemaat Bukit Permai di sana oleh Bukit Permai Cibubur di Jakarta. Dan saya berterima kasih atas khotbah itu. Terima kasih Pak Pendeta Stephen Rantum. Ya, terima kasih, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, jika Ibu Heni, ya silakan Ibu Heni. Cuman mau minta tolong doakan pergumulan Filipus, kan saya paling tahu ya. Kita akan terus doakan Ibu. Iya, soalnya sekarang pekerjaan usaha pun enggak, dia rindu, maksudnya mau buka kantin atau apa, dia supaya Tuhan mau sediakan modal lah sedikit gitu ya, usaha kecil-kecilan untuk hari lepas hari. Katanya aku kalau jadi pendeta nggak mungkin, umurku sudah 54 katanya, kalau lagi pun kalau aku pergi lagi sekolah belajar, keluarga makan apa, dia bilang. Jadi saya dengarnya sedih, pendeta bukan apa-apa ya, Tuhan kan? akan buka jalan, Tuhan Iya, pasti buka jalan. Iya, jadi tolong doain supaya ya bisalah dia buka usaha kecil-kecilan untuk jualan nasi atau apa, ya ingin jual buka kantin, maksudnya ya warung gitu, warung nasi gitu. Jadi itu kan butuh modal. Jadi mari kita doakan ya pendeta ya supaya ya itu aja. Terima kasih Ibu Heni. Baik, ada lagi mungkin yang terima kasih, ada ya Ibu Sylvia, Om Rain, ya silakan. Ibu Sylvia lebih ya silakan Ibu Sylvia. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kemarin saya didoakan oleh Pendeta Rantung, dan hari ini saya udah merasakan sedikit baik ya. Memang penyakit saya ini sakit kaki udah lama berselang, tapi saya suka hanya minum-minum Tylenol aja. Nah, kemarin saya di ruangan dokter, sedang menunggu dokter, saya juga mengikuti di live stream Pendeta Rantung sempat mendoakan, jadi saya rasa lucu aja. Saya ucapkan terima kasih untuk doa-doa Pendeta Rantung dan saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih. Pendeta, waktu kami masih di Uni dengan Papi, ada beberapa dari pendeta kita juga ya yang dari gereja lain, sampai ada pendeta wanita juga yang ada anggota percayakan untuk sekolah, jadi kasih sekolah lagi di Ungklab, dan sementara di sekolah juga dia belajar, dia bekerja, dan sekarang jadi pendeta yang pendeta kita. Artinya kita tambah ilmu supaya kita betul-betul ya, sebab firman Tuhan itu memang cukup dalam ya. Kedua pendeta, mungkin pendeta ingat akan Uli Maungsong. Uli, adik dari pendeta Misa, katanya meninggal. Tadi saya dapat berita dari Ellen Zakarias. Jadi tolong didoakan keluarganya. Kalau tidak salah pendeta Misa ada dekat-dekat di Ukraina sekarang, ada bikin acara di sana, saya lihat di. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi kita akan mendoakan pokok-pokok doa tadi. Baik, saudara-saudara, Dek, mungkin ada 1-2 dari live stream yang dapat kita doakan atau gimana? Silakan, Dek. Ada permintaan doa untuk mendoakan Bill Wulur, pendeta. Oke, ya. Baik. Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pelajaran yang begitu indah dan juga kesaksian yang begitu indah yang telah kami nikmati pada malam hari waktu Amerika, waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang selalu ingin memberikan kesempatan sehingga kami tidak akan pernah menyesal. Kami tidak akan menyesal pada saat Engkau datang kedua kali. Pada saat Engkau datang, kami tidak menyesal karena kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami siap untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu ingin memberikan kesempatan-kesempatan kedua kepada masing-masing kami, khususnya untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah ini menjadi selalu kekuatan bagi kami. Biarlah kami juga selalu melihat bahwa jaminan untuk kelestarian kehidupan akan selalu menjadi bagian kami. Engkau menginginkan kami memiliki kehidupan yang penuh, baik di dunia baru nantinya maupun di dunia saat kami sedang menantikan dunia baru tersebut pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami kiranya pelajaran ini dapat selalu menjadi kekuatan bagi kami semua dan juga menjadi kekuatan khususnya bagi pendeta Filipus Sutrisno Tuhan yang telah dibaptiskan dan harus kehilangan pekerjaan pencaharian, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan umat-umat-Mu, Engkau tidak akan membiarkan umat-umat-Mu berada dalam satu keadaan mereka tidak melihat tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan penyertaan-Mu, dengan segala berkat yang Engkau dapat limpahkan kepada pendeta Sutrisno Tuhan, maka mereka, keluarga ini akan bersukacita dan kami semua dapat bersukacita karena kami dapat melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang memperhatikan umat-Mu, dan mungkin Engkau dapat menggunakan kami yang mendengarkan kesaksian itu menjadi saluran berkat surga bagi pendeta ini. Ada begitu banyak Tuhan yang mungkin Engkau dapat lakukan melalui pendeta ini, dan kami bermohon kiranya Tuhan dapat terus menggunakan dia secara khusus untuk menjadi juru bicara Tuhan, juga untuk membawakan anggota-anggota gerejanya, sahabat-sahabatnya, anggota keluarganya untuk juga dapat mengenal kebenaran, karena tujuan mereka tentunya, tujuan pendeta Filipus ini adalah untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu bersama-sama dengan siapa saja yang dapat dia kabarkan kabaran-Mu tersebut untuk dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas semua penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian Engkau, yang sudah menjawab permohonan-permohonan doa-doa kami, dan terus kami ingin berdoa agar kekuatan demi kekuatan surga terus menjadi bagian umat-umat Tuhan yang telah datang berbakti. Kami ingin terus berdoa bagi Ibu Sylvia Abutan Tuhan, kiranya kesembuhan yang pasti dari surga akan terus menjadi bagiannya. Kami juga bersama dengan Saudari Debrina terus ingin berdoa bagi ibunya, bagi kesehatan ibunya, agar supaya Ibu Jimesa dapat memiliki kekuatan juga yang pasti dari surga menjadi bagiannya. Dan kami juga ingin berdoa bagi keluarga yang berduka pada saat ini. Kami ingin berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan yang dari surga, hanya berasal dari surga bagi keluarga besar pendeta Misa, kehilangan adik, dan keluarga Mangusong Tuhan yang berduka pada saat ini. Kiranya penyertaan surga akan menjadi kekuatan yang pasti yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan lainnya yang disampaikan, yang telah disampaikan yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan, tapi kami berdoa, kami ingin terus berdoa bagi Saudara Bill Wulur Tuhan di Penang Tuhan, kiranya jamaah surga terus menjadi bagiannya. Dengan kekuatan surga dia akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan awan mungkin saat ini, dan pada saatnya nanti dia akan melihat matahari, penyertaan surga yang menjadi bagian Saudara Bill Wulur. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak muda Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa Tuhan bagi Saudari Julia Asa Tuhan di masa mudanya Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Kiranya penyertaan surga akan terus menyertai Julia. Pendidikan yang memasuki masa-masa akhirnya, Tuhan akan membantu dia sehingga dia dapat menyelamatkan pendidikannya, dan semuanya hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Kristi Sumilat Tuhan di masa mudanya. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun dia. Tuhan akan membawa dia semakin dekat dengan Tuhan, penuh percaya, dan ini dengan kepercayaan tersebut dia akan memiliki kekuatan yang pasti dari surga dalam kehidupannya sehari-hari. Rencana-rencana Tuhan yang dapat terjadi bagi Kristi dalam pekerjaan yang dia lakukan dan hal-hal lain yang Tuhan sudah rancangkan baginya, kiranya itu dapat menjadi bagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anggota jemaat kami, Saudari Evi Ferreira Naibaho Tuhan, yang baru beberapa waktu lalu merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa kiranya penyertaan surga juga menjadi bagiannya. Dan pada saat ini juga Tuhan, dia masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya jamahan surga dapat menjadi bagian Saudari Evi
sehingga dia dapat kembali berbakti bersama-sama dengan kami pada Sabat mendatang ini, dan dengan kekuatan tersebut dia dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, berkatilah semua yang sudah berbakti, yang sudah berpartisipasi, berkatilah keluarga Sumaro Tuhan, yang sudah tadi memberikan kesaksian, kiranya penyertaan surga juga terus menjadi bagian. Dan semua permohonan-permohonan lainnya Tuhan yang mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan, dengarkanlah Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, yang terbaik yang kami percaya dapat terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa-doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudara sekalian ya yang sudah bergabung sampai saat ini, masih tetap setia bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu besok di acara kesimpulan pelajaran yang akan dibawakan Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Stay safe, stay healthy ya. Tuhan memberkati kita semua.